Seorang CEO dengan sengaja melepaskan mantelnya dan bajunya di depan wanita itu untuk menguji apakah ia benar-benar sakit jiwa. Namun, ketika melihat wanita itu bermain-main dengan dasinya seperti anak kecil, CEO itu kehilangan minat untuk mengujinya. Jadi ia berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, wanita itu diam-diam menghela napas lega. Ternyata, wanita itu sama sekali tidak gila. Tetapi ia telah dikurung oleh keluarganya di sebuah pulau rumah sakit jiwa terpencil selama 10 tahun. Ia pikir ia tidak akan pernah bebas lagi. Hingga suatu hari, seorang CEO datang ke pulau itu. Ia menemukan bahwa wanita itu tampak persis seperti mendiang saudara perempuannya. Jadi, ia segera membawa wanita itu kembali ke vilanya dan bahkan mengatur seseorang untuk merawatnya. Di sana, ia selalu duduk sendirian hingga CEO itu pulang kerja. Wanita itu tidak mengerti mengapa CEO itu menerimanya, sehingga ia hanya bisa terus berpura-pura gila. Saat CEO sedang mandi, wanita itu berencana untuk mengambil kesempatan melarikan diri. Tetapi ia ketahuan dan ditangkap oleh CEO. Pria itu memperingatkannya bahwa jika ia berani melarikan diri, ia akan menghadapi konsekuensi serius. Kemudian, wanita itu mengetahui dari para pelayan bahwa ia hanyalah pengganti pria yang merindukan saudara perempuannya. Hal ini membuatnya semakin bertekad untuk melarikan diri. Jadi, ketika melihat pria itu meninggalkan rumah, wanita itu memanfaatkan kesempatan untuk memasukkan pil tidur ke gelas air pelayan dan kemudian menyelinap pergi. Ia langsung ke pasar malam dan dengan senang hati makan barbeque. Saat itu, beberapa preman mendatanginya untuk mengganggunya. Tanpa ragu, wanita itu mengambil tusuk sate untuk membela diri. Para preman itu langsung ketakutan dan melarikan diri. Tak lama kemudian, CEO dan para pengawalnya tiba-tiba muncul di pasar malam. Wanita itu terkejut, dan tak lama setelah itu, ia dengan cepat mengenakan mantel pemilik kios untuk menyamar. Tepat ketika ia bersiap untuk pergi, bawahan CEO itu langsung menghentikannya. Mengira ia sebagai pemilik kios dan mendesaknya untuk melayani mereka. Wanita itu tidak punya pilihan lain selain kembali dan memanggang daging untuk mereka. Tak lama kemudian, ia membawa daging untuk CEO. Setelah menyajikan hidangan, wanita itu berbalik untuk pergi. Tetapi CEO tiba-tiba memanggilnya untuk berhenti. Pada saat itu, seorang wanita di sebelahnya tiba-tiba menyerang CEO. Untungnya, CEO bereaksi dengan cepat, dan wanita itu langsung membeku ketakutan karena kejadian mendadak tersebut. Setelah mendengar CEO mengatakan bahwa mereka akan kembali ke villa, wanita yang telah menyaksikan kejadian tersebut pun pergi. Dengan metode kejam, wanita itu segera memutuskan untuk kembali. Ia tidak boleh membiarkan pria itu tahu bahwa ia telah melarikan diri dari rumah pria itu. Kemudian, wanita itu diam-diam bersembunyi di bagasi mobil CEO, berencana untuk kembali bersamanya. Tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa pria itu telah menyadari keberadaannya. Setelah kembali ke rumah, CEO langsung berjalan ke kamar wanita itu. Ketika melihat penampilannya yang sedang tidur, CEO berpikir ia telah salah. Kemudian, ia mencubit hidungnya untuk membangunkannya. Dan ia pun mengangkat wanita itu dan membawanya ke bawah untuk makan. Di meja makan, wanita itu sengaja bertingkah konyol dan menumpahkan nasi kemana-mana. Namun, pria itu berkata, ia terlihat lucu seperti itu. Ia bertanya kepada pelayan, apakah wanita itu pilih-pilih makanan? Pelayan itu menjawab bahwa ia sangat patuh dan makan apapun yang diberikan kepadanya. Tetapi pria itu berkata, akan lebih baik jika wanita itu sedikit lebih pilih-pilih dan ia tidak boleh makan makanan seperti barbeque. Wanita itu mengerti implikasi dalam kata-katanya dan hanya bisa berpura-pura tenang. Kemudian, pria itu menghampirinya dan mulai memperingatkan, jika aku menemukanmu diam-diam makan di luar lagi, maka konsekuensinya akan lebih sangat serius. Wanita itu mulai ragu apakah ia harus mengaku kepadanya bahwa ia tidak gila. Tetapi pria itu tiba-tiba menerima panggilan telepon dari seseorang. Dan kemudian pria itu langsung pergi meninggalkan wanita itu sendirian.